Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi arwah Bapak I.A. Untung yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari betapa Ia senantiasa mencintai kita. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita justru meninggalkan Tuhan dan tak mampu merasakan cinta dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah kami berkat sabdamu yang kuasa, dan arahkanlah perhatian kami kepada kebajikan dan kedamaian berkat Yesus Mesias Putramu terkasih Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Samuel. Sekali peristiwa berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hak yang mereka katakan kepadamu turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda. Dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus berbuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya
sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik, untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu, akan diambilnya 1/10, untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu dan yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras tidak mau harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dengan perang. Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda pada Samuel, "Turutilah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena kehadiran-Mu, karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan mereka Engkau berkenan. Tanduk-Mu kami tinggikan, sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israel lah Raja kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus, karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda ingin membawakan oleh-oleh bagi anak saudara Anda, pasti Anda akan memilihkan sesuatu yang terbaik. Pasti Anda tidak akan memilihkan yang asal-asalan. Pasti yang terbaik yang akan Anda berikan dan Anda bawa kepada sanak saudara Anda. Dan itulah yang kita akan usahakan dalam hidup ini. Tidak mungkin kita akan memberi yang tidak baik. Apapun kondisi kita, pasti kita akan berjuang semampu kita, sebisa kita, sedapat kita untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudari kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita seperti itu dalam hidup ini? Ataukah kita justru melakukan hal yang sebaliknya dalam hidup kita? Sebagai murid-murid Tuhan, apakah kita juga ingin membawa sesuatu yang baik bagi saudara-saudari kita? Ataukah kita justru ingin membawa sesuatu yang tidak baik bagi saudara-saudari kita? Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan senantiasa membawa yang baik bagi kita. Tetapi kitalah yang seringkali justru berusaha membawa hal-hal yang tidak baik bagi saudara-saudari kita. Melalui kata-kata, melalui ucapan, melalui tindakan kita justru membawa hal-hal yang tidak baik. Dan itulah yang sering kali terjadi dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, kita sering kali melakukan hal tersebut. Ketika orang mengalami rahmat dari Tuhan, ketika orang merasakan kemuliaan Tuhan, apa yang kira-kira yang akan terjadi dalam hidup kita dan apa yang sering kita lakukan? Yang terjadi adalah kita seperti orang-orang dalam bacaan Injil tadi, para ahli Taurat yang senantiasa mencibir, yang senantiasa hanya mempertanyakan tanpa pernah membawa kebaikan, tanpa pernah berjuang untuk membawa keselamatan bagi saudara-saudarinya yang membutuhkan. Undangan kita bukan undangan untuk membawa hal yang tidak baik bagi saudara-saudari kita. Tetapi kita sebagai murid-muridnya diundang untuk membawa kebaikan bagi semua orang seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah sendiri ingin membawa yang baik bagi kita. Jadi pertanyaan bagi Anda dan saya, kenapa kita mesti membawa hal yang tidak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Pertanyaan inilah yang hendaknya kita tanyakan dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup ini kita dari hari ke hari senantiasa berjuang, berusaha untuk membawa yang baik bagi siapapun yang kita jumpai
seperti yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah ingin segala sesuatunya baik adanya. Allah ingin agar semua orang tanpa terkecuali merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tetapi seperti halnya bangsa Israel, kita ini seringkali tak mampu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kita masih terus menuntut Tuhan. Seperti halnya dalam bacaan pertama tadi digambarkan bagaimana bangsa Israel meminta raja kepada Samuel, yang menggambarkan bagaimana mereka tidak mampu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan untuk membuka hati kita, agar kita dapat merasakan kasih dan penyertaan-Nya dan membawa kasih itu kepada semua orang tanpa terkecuali, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.